Mulai aja. Ini lapor untuk angkatan 31 kelompok 1 sampai 4 siap memulai kegiatan pada hari ini. Laporan selesai. Ya, Mas, nanti dipimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Kemenak, ya, Mas. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar.
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Ya, terima kasih adik-adik. Kami ucapkan terima kasih juga kepada petugas apel hari ini, yaitu kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pengajar, coach angkatan 31, ada Bu Amiroh dan Bu Ida. Yang kami hormati panitia, Latsar angkatan 31, Pak Green, Mas Pandi, Mbak Ferry. Yang kami hormati pula adik-adik yang pada saat ini kompak mengikuti apel. Mohon Pak Ketua nanti japri 2 orang dari anggotanya yang tidak ikut apel ya, 2 orang. Iya, Bu. Terus ya alhamdulillah pada hari ini untuk kelompok 1 dan 3 bimbingan terakhir ya. Kalau untuk kelompok 2 dan 4 kemarin sudah. Mungkin sedikit informasi untuk adik-adik persiapan mengikuti seminar. Besok kita terjadwal hari Selasa ya. Nanti kami mewajibkan adik-adik gabung pukul 7.45 hari Selasa ya, 07.45. Jadi kita ada waktu 15 menit untuk menjadikan adik-adik co-host. Jadi nanti sebelum masuk ke kelompoknya masing-masing, pastikan adik-adik sudah menjadi co-host ya. Kemudian ketika seminar adik-adik merekam seminarnya masing-masing. Nah, nanti kami panitia ingin adik-adik mengupload screenshot saat moderator membuka, kemudian pada saat adik-adik seminar, kemudian mentor pas melakukan penguatan, kemudian penguji pas memberikan evaluasi. Jadi pokoknya nanti kita minta screenshot ketika moderator, adik-adik, mentor, penguji itu baru berkata-kata gitu loh. Jadi mau nanti ada screenshotan itu, kemudian setiap peserta juga merekam. Kemudian nanti kita memberikan link untuk unggahan biar nanti adik-adik hasil screenshotnya itu diunggah di mana nanti kita informasikan. Dan untuk teknisnya mungkin para sudah memberikan teknis ya, pokoknya nggak usah. Nanti kemungkinan sekitar 20 menit saja, nanti Pak Coach paling sudah memberikan arahan. Kami dari panitia hanya memberikan arahan itu. Jadi pastikan adik-adik sebelum masuk di breakout sudah menjadi co-host semua. Dan ketika sudah selesai seminar, jangan salah pencet ya adik-adik, nanti pencetnya close all room lah. Itu biasanya pada pencet close all room itu. Kalau close all room kan nanti kan semua kelompok kan ketutup semua tuh. Jangan sampai pokoknya kalau keluar aja dari main room atau keluar dari rapat, jangan close all room. Takutnya nanti kelompok 1, 2, 3 kembali ke main room. Hati-hati, jarinya dihati-hati. Soalnya itu mengganggu kelompok yang lain pada seminar. Kasihan teman-temannya. Mungkin itu adik-adik sedikit pengantar dari kami panitia. Kemudian untuk kelompok 2 dan 4, terima kasih atensinya, sudah apel. Nanti kelompok 1 dan kelompok 3 tetap stay di Zoom. Monggo Zoom. Silakan adik-adik yang kelompok 2 dan kelompok 4 meninggalkan Zoom. Kami silakan, nggak apa-apa. Lanjutkan aktivitas adik-adik untuk menyusun Matur suwun rancangan. Bu Lulu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon izin meninggalkan ruangan. Monggo adik-adik. Silakan digunakan waktunya untuk menyempurnakan laporan. Untuk adik-adik kelompok 1 dan 3 silakan bergabung ke Zoom ke breakout nggih. Sudah dibuka. Kepada Bu Amiroh semoga
Bu, alhamdulillah makasih waktunya, Bu. Oh iya, Baik, Mbak Ida silakan Alhamdulillah, gabung ke sehat-sehat, Bu. kelompok 1. oke Mbak Ida. Kelompok 3 deh, kelompok 3. Maaf Mbak Ida, lupa aku. Ya, aku 3. Iya, 3 Mbak. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Suara saya bisa terdengar nggak? Maaf Udah, Bu. ya, ini masih recovery ini. Jadi saya nggak aktif kamera ya. Nggih, Ibu. Oke, Bu, enggak apa-apa. Semoga Bu Amira cepat sembuh. Ya, ini jadi ya urung kuat. Tapi Anda kan sudah mau seminar. Kalau nggak sekarang ya, udah Bismillah. Kita Bukan mulai nuwun, Ibu. saja ya. Nggih, kita mulai dengan berdoa. Semoga Anda nanti semuanya diparingi lancar, sukses di seminarnya ya. Dan hari ini rancangannya semuanya sudah bisa final. Kita awali dulu dengan berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing. Untuk yang muslim, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo silakan untuk kita langsung saja ya. Silakan paparan. Saya berharap paparannya kalau sudah siap, coba langsung di PowerPoint-nya saja. Nanti tidak usah dibacakan satu persatu. Yang penting saya ingin melihat display yang Anda siapkan di PowerPoint, terutama nanti yang dijelaskan itu setelah judul sedikit latar belakang, kemudian langsung APKR, Fishbone, langsung ke judul rancangan Anda apa, gagasan di matriknya itu seperti apa. Udah, yang penting itu. Oke. Monggo, silahkan siapa yang mau duluan. Oh ya, waktu Anda besok untuk paparan paling sekitar 7 menit. Itu jadi pastikan untuk PowerPoint isinya enggak usah terlalu banyak ya. Ini latihannya sekarang nih. Monggo, silahkan. Siapa yang mau duluan? Langsung saja. Monggo, silahkan. Siapa yang mau memaparkan persiapannya? Izin, Bu, saya Iya, boleh Mbak Elsa, silahkan. langsung share screen nggih, Bu. Nggih. Bu, apakah terlihat, Bu? Ya, sudah. Teman-teman? Ya, sudah. Di slideshow, Mbak, dari awal. Oke, siap. Ini PowerPoint yang saya buat, Bu. Kemarin kan diminta untuk mengganti arah oleh Bu Amiroh. Jangan jadi tukang sempritnya siswa, tapi bagaimana caranya agar saya disukai pelajarannya oleh siswa. Demikian, Bu. Akhirnya saya menemukan analisis seperti ini sebelumnya. Mohon izin membuka, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judul yang akhirnya saya temukan, Bu, untuk seminar rancangan aktualisasi.
optimalisasi media Sep Kuis untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 pada pembelajaran PPKN di MAN 2 Wonosobo. Mbak, sebentar. Mbak, Oke, sebentar. oke. Itu yang dioptimalkan jangan medianya. Jadi kalau mau optimalisasi, ya optimalisasi pembelajaran PPKN melalui pemanfaatan media itu gitu Mbak. Begini, Bu, Tapi yang meningkatkan ini ra usah wis Mbak. Untuk meningkatkan itu coba disesuaikan. untuk Terus pembelajaran nggak usah untuk. Mm-mm. Bagi pada siswa jajal dibaca. sebentar. Optimalisasi pembelajaran PPKN melalui pemanfaatan media Sep Kuis pada siswa kelas 10 Iya. Terus para anggo dihapus. dalam pembelajaran gitu, Bu? Nggak usah yang dalam pembelajarannya sudah toh dihapus saja. Kan di awal sudah ada itu penrak double. Oke, siap. Nah, Begini, udah Bu? gitu. Iya. Oke. Terus Lanjut. Langsung ke ini latar profil belakang. udah aja. Profilnya nanti dihapus saja, nggak kesuwen nanti. Oh, ini dihapus aja, Bu. Nah, Tapi nanti kemarin Pak Warsa menghendaki untuk diberi profil, Bu. Pripun nggih, Bu? profilnya nanti ya yang penting nanti nggak usah dijelaskan. Nggih, yang Ini penting untuk pelengkap saja nggih, Bu. nanti di skip aja ya, Anda nggak Nggih, usah nggih, jelaskan. siap, siap. Ya. Ini tujuan manfaat juga nggak perlu ya, Bu? Itu nanti dijelaskan sekilas, jangan Nggih, dibaca. nggih, siap. Terus lanjut. Ini, Bu, Itu latar belakang. Coba slideshow. Iya, latar belakangnya gimana itu? latar belakangnya itu saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Terus ditemukan bahwa minat siswa di pembelajaran PPKN itu menurun karena teorinya terlalu banyak dan banyak sekali menghafal, sehingga ini menemukan core issue setelah saya melakukan tusis saya dalam pembelajaran, kemudian dikonsultasikan dan dianalisis, kemudian mendapatkan ide dan gagasan dan inovasi, dikonsultasikan kembali dengan mentor dan coach, dan menghasilkan judul demikian, Bu. Ini Oh, ini gimana? aja, Mbak. Latar belakang itu intinya Mbak Elsa cerita kalau pembelajaran PPKN itu tidak maksimal, terus nanti bentuk tidak maksimalnya seperti apa yang ditemukan, penyebabnya apa. Nah, terus setelah itu Mbak Elsa mengangkat judul itu. Wes, intinya gitu aja. PKL-nya nggak usah ditulis di situ. Ini tadi cerita ya, Bu. Jadi latar belakang mengapa kok memilih isu itu, ngono lho, Mbak. Oke, Ya, nanti ditotong ya. oke, siap. Terus selanjutnya Lanjutnya ini, Bu, analisis isunya, Bu. Analisis isunya ada 5, kita menemukan 5 isu, terus diambil 3, kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran yang menjadi core issue. nanti Seperti dikasih ini. lokus ya, Mbak. Kasih Dikasih lokus. Ini ya, gitu. Bu. Ya, Ditambahi nanti MAN 2 Wonosobo nggih, Bu. iya. Nanti ditambahi semuanya. Nggih, Terus siap. fishbone, Fishbone-nya langsung ke fishbone nggih, Bu. fishbone Ini aja. fishbone-nya. Slideshow nih, Mbak. Slideshow. Mennya guru belum memahami digitalisasi, guru kurang peka terhadap minat belajar siswa, siswa kurang motivasi untuk belajar, materialnya buku PPKN-nya terbatas, kurang sarana pembelajaran interaktif, kemudian
Di metodenya belum dimanfaatkan teknologi digital untuk asesmen, kemudian pembelajaran terlalu banyak menghafal, asesmen masih menggunakan cara tradisional, environment lingkungannya itu kurang kegiatan kolaboratif antar guru mata pelajaran dan suasana monoton, internet belum sampai ke kelas-kelas. Yang akan saya selesaikan, yang saya beri tanda kuning Ibu. Eh, Mbak itu apa jenenge yang main apa namanya? Apa tadi guru belum memahami Digitalisasi pembelajaran Bu ini di bawah nggak kelihatan. gitu ya. Ya wes nanti dilengkapi. Oke. Oh, ini Mbak, eh Anda ndak usah fokus ke minat karena Anda bukan mau penelitian toh. Oke. Jadi mending ini misalnya eh entah nanti masukin yang dia sing materinya itu terlalu banyak teori, guru tidak memberi kesempatan siswa untuk mengaplikasikan teori gitu-gitu itu loh Mbak. Ojo anu. Oke. Guru tidak memberikan itu ya Bu ya, Kurang jangan kesempatan siswa. Berarti guru kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan materi gitu nggak Bu? Oke? itu itu. Jadi nggak usah ngangkat minat karena tadi judulnya kan sudah menghilangkan minat toh. Oke, siap. Nanti disesuaikan ya. Oke Bu, Karena siap. kalau Anda fokus ke minat, itu Anda akan ditanya minat sebelumnya seperti apa, sesudahnya bagaimana gitu. Itu Oke. nanti Kalau minatnya kemarin saya sih sudah itu Bu, sudah mencoba memberikan angket berupa Google Form. Di kelas 10 dari kelas 10 yang saya ajar itu ada 8 kelas, itu ditemukan datanya 60% itu tidak minat dengan pembelajaran PPKN karena materinya yang terlalu banyak dan istilah-istilah yang sulit. Demikian Bu. itu Mbok tulis di situ. Itu untuk data. Jadi siswa Heeh. materi terlalu banyak, Oke, siswa berarti materinya eh, sulit gitu. geng, 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 geng. Itu Datanya masuk. ditayangkan di PowerPoint nggih, Bu, nggih. Enggak usah. Itu loh, yang main itu simbolan angketnya itu masukkan ke Ditulis. situ. Oh, nggih, Mm-mm. siap. Berarti siswa terlalu sulit dalam memahami Mm, istilah-istilah dalam boleh. pembelajaran PPKN. Nggih, siap. Itu nanti dimasukkan di main ya. Nggih, Bu. Lanjut. Lanjut. Sebentar, Bu. Ini kenapa? Koneksi ini apa? Ya. Matriksnya, Bu. Ini terlalu banyak tulisannya nggak ya, Bu? Saya Oh, bingung mau naruhnya gimana, jadi saya di dua capture, saya Kak. tempel. Oh, judulnya saya itu, Bu. Harus ditambah di sini ya, Bu ya? Apa enggak itu Anda nek arep screenshot kaken nggak kebaca itu. Oh, Jadi nggak terbaca. satu kegiatan satu slide rak popo ben kebaca. Oh, nggih, siap. Berarti satu kegiatan, satu slide, nggih, Bu. Nah, gitu. Nggih. Misalnya Anda buat satu slide, satu kegiatan, tidak harus dalam bentuk tabel, yang penting terbaca. Kata kuncinya terbaca ya. Nggih, siap. Apa kegiatannya apa itu? Kegiatannya yang pertama, perencanaan kegiatan, melakukan diskusi dengan rekan guru PPKN, melakukan konsultasi dengan mentor, dan melakukan evaluasi. Outputnya nanti lembar bimbingan dengan mentor. Kaitannya, Balik ya. Konsultasi mentor yang pertama ya. oh ini dibalik nggih, Bu. Siap. Terus. Yang kedua, kegiatan kedua, penyusunan angket untuk menguji minat belajar siswa. Ini apa dihilangkan, Bu? Nah, yang mana enggak apa-apa. Yang poin nomor 2, ini sih kemarin saya sudah coba, Bu. Yang pakai Google Form itu, Bu, yang akhirnya saya menemukan 60% siswa tidak meminati Ya, pembelajaran PPKN itu. ya nggak apa-apa. Atau Ini bukan penyusunan angket, langsung saja eh, melakukan apa ya namanya pengumpulan atau melakukan pengumpulan data asesmen hipotesis. awal. Oh, Enggak asesmen Anda diagnostik, Bu. ngapain? Oh, oh.
melakukan asesmen awal untuk mengetahui minat Nggih, siswa kalau memang asesmen minat awal. atau Asesmen minat awal. terhadap pelajaran PPKN gitu ra apa-apa. Nggih, siap. Terus Yang ketiga, penyusunan modul ajar. itu nanti Yang kegiatannya tambah ya. Jadi Anda bukan hanya menyusun, tapi sekaligus melakukan pengumpulan datanya. Jadi setelah Anda cek ulang instrumen angket itu, terus nggih, nanti oleh itu sudah ada ya pengisian angket oleh siswa ya. nggih, Tambah olah datanya sekalian. ditambah F-nya Ibu. kan nggak hanya dikumpulkan saja, nih angketnya sudah Nggih, terisi Bapak. Oke. nggih. Siap. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, bentar Bu, saya geser lagi. Mana tadi ketiga? Itu tadi bawah. Keempat, Bu. Ketiga, Oh. penyusunan modul ajar. Modul ajar yang disesuaikan dengan pembelajaran yang inovatif dan kreatif menggunakan Zep Quiz itu tadi, Bu. Kemudian dikonsultasikan kembali dengan mentor. Outputnya lembar bimbingan dengan mentor dan modul ajar yang disesuaikan dengan minat siswa tadi. Kemudian yang keempat, pembuatan media ajar. Penyusunan bahan ajar, penyusunan media PowerPoint, penyusunan media pembelajaran berupa Zep Quiz. Jadi ini seperti games gitu, Bu. Terus evaluasi pembuatan medianya. Terus Habis itu ke yang kelima, pelaksanaan pembelajarannya, Bu. Dikoordinasikan dengan mentor, menyiapkan semua medianya, kemudian disampaikan materinya kepada siswa, permainan Zep Quiz dalam kelompok dan juga individu ini sebenarnya, terus nanti juga kolaborasi dengan kelompok besar, dan terakhir evaluasi dan kesimpulan. Outputnya lembar bimbingan dengan mentor, dokumentasi kegiatan, lembar kerja siswa, dan angket siswa, Bu. Zep Quiz-nya itu nanti sudah ada aplikasinya atau Anda sendiri Sudah ada, Bu. Kemudian disesuaikan dengan materi pembelajaran saya. Begitu ya. Nggih. Terus ini yang merupakan produknya Mbak Elsa sendiri apa ini? Apa? Kan Zip Quiz ada itu ya, Bu, banyak. Jadi saya membuat materinya itu untuk asesmennya, Bu. Jadi asesmennya kan selama ini masih menggunakan paper. Jadi menggunakan Zip Quiz itu nanti anak-anak masuk ke dalam ruang virtual, kemudian mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan. Terus untuk pembelajarannya saya buatkan pemahaman siswanya menggunakan Canva EA, yang mana nanti produknya itu berupa materi interaktif, Bu. Di dalamnya itu sudah mencakup materi-materinya. Yang buat Elsa. Gimana, materi, Ibu? Yang buat materi ini siapa Mbak Elsa? Saya, Bu, nggih. Berkolaborasi dengan teman-teman PPKN. Gitu ya. Terus Nggih. nanti untuk mengaktifkan siswa dengan materi berbasis pemanfaatan Canva itu piye? Bayangannya Jadi meyakinkan penguji bahwa anak-anak lebih berminat, lebih bisa apa ya? Tadi keluhannya kan istilah-istilahnya angel itu dengan Canva itu piye le mengatasi? Jadi apakah boleh saya menampilkan, Bu? Boleh sekilas tidak apa-apa. Nggih, sebentar nggih, Bu. Izin stop screen nggih, Bu. Mohon ditunggu sebentar, Bu. Mana ini? Ya wes, Anda cerita wae tahapannya gimana itu penggunaannya? Iya, jadi tahapannya anak-anak itu diberikan pemahaman terlebih dahulu menggunakan materi digital yang sudah saya buat melalui Canva. Kemudian asesmennya mereka masuk ke ruang virtual menggunakan Zep Quiz, yang mana mereka nanti di dalamnya itu
berupa karakter yang disesuaikan dengan minat mereka, Bu. Nanti di ruang virtual Ya, itu ya, mereka oke. menemui, nggih, nggih. Mbak, cek. Itu nanti di dalam memahami materi, eh, asalnya dari Anda yang menjelaskan, atau ada aktivitas siswa yang mengalami untuk mendapatkan pengetahuannya? Apa Nggih, harus Anda mereka yang menjelaskan? mereka itu Bu langsung saya berikan apa namanya bahannya dari media interaktif Canva itu Bu. Ya wes, intinya gini, pesan saya, Anda jangan mendominasi, Anda yang memberikan materi, ojo terlalu Oke, banyak ceramah atau apa gitu, tapi oke. siswanya yang diberikan aktivitas gitu Oke, ya. betul, Bu. Izin, Bu. Ya, Ini salah satu media yang saya buat, media interaktif untuk siswa. Jadi kan siswa setelah saya melakukan asesmen diagnostik, mereka cenderung lebih suka menggunakan HP ketika pembelajaran gitu. Jadi ya, mereka bisa mencari pakai lagi. sendiri seperti ini. Ini ketika mau diklik itu mereka langsung tahu semuanya, belajar mandiri. Terus mereka juga bisa cek dan mereka bisa latihan dulu di kuisnya seperti Hmm. ini. Nah, ini mereka nanti bisa langsung menjawab, Bu, gitu. Terus langsung tahu jawabannya di skor akhir juga mereka tahu. Terus kalau mereka mau belajar lagi, mereka masih bisa membuka kembali materi yang sudah saya buat. Begitu, Bu, kira-kira, Bu. Ya, oke. Gini, sebelum mereka mengerjakan, nek iso tuh Mbak, itu biar betul-betul interaktif, Anda Oke, buatkan aktivitas siswa untuk bisa eh, bertukar pemahaman, bertukar gagasan karo koncone. teman-temannya. Oke, siap. Gawe ke LKPD yang intinya di situ mereka itu ada proses diskusi bertukar pemahaman. Nah, Oke, dengan Bu. LKPD itu Anda nanti melihat siswa niki wis mudeng apa urung. Bukan Oke, soal loh, ya, LKPD ini bukan soal, tapi oke, Anda oke. melihat bagaimana mereka itu mendapatkan pemahaman. Gitu ya. Oke, Bu. Jadi itu Oke, kayak formatif. Ya wis gitu aja. oke, siap. Terima kasih, Ibu, masukannya. Oke. Ganti yang lain. Untuk jadwalnya gimana, Bu? Yo ditoto dewi. Oke, siap. Terima Oke. kasih, Ibu. Ya, ya, oke. Silakan yang lain. Gimana yang lain? Ada yang mau paparan atau sudah siap semuanya? Monggo, teman-teman. Selain Mbak Elsa, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Karuan Bu Amiro bentang istirahat. Nek wis cukup semuanya yang lain. PPT-nya belum selesai, Bu. Oh, tuh ya. Apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau mau ditampilkan walaupun belum selesai. Saya pengen lihat progresnya sampai mana itu. Izin Bu, saya coba Bu, tapi PPT saya belum selesai sih Bu. Nggak apa-apa, Saya nggak apa-apa. tampilkan apa filenya saja. Izin ya J, Bu boleh. Amiro. J, monggo Mas Farhan.
Oke, langsung ke intinya aja ya Bu ya. Ya, Hmm, oke. Kalau Boleh kemarin, di-zoom, Mas. oh ya View-nya biar sebentar, maksimal, oke. sudah besar ya Bu. Lumayan, oke. Monggo. Oke, kalau kemarin evaluasi dari Bu Amiro di coaching sebelumnya itu terkait judul ini sudah saya sesuaikan. Hmm, Kurang lebihnya hampir sama kayak Mbak Elsa tadi, cuman beda di media pembelajarannya aja. Eh, di sini saya ambilnya itu optimalisasi proses pembelajaran secara efektif pada mata kuliah pengantar filsafat di Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kudus, Bu. Yang Kenapa? secara efektifnya nggak usah aja, Mas. Oh, nggak usah, Bu. Langsung aja ya, Bu ya. Oke. Baik. Optimalisasi itu pasti nanti arahnya mengefektifkan. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ini yang menjadi core isunya karena saya melihat ada problem terkait dengan pemahaman dalam memahami filsafat secara konsep dan istilah. Oke, lanjut. Sebentar, Bu. Tanggal kalau penguji. Itu Oh, misal satu perkuliahan ya. eh, ini untuk perkuliahan yang saya ampu, Bu, di pengantar Oke. filsafat. Oke. Langsung ke analisis ya, Bu ya. Mm-mm. Oke, untuk APKL-nya jelas belum optimalnya apa pembelajaran di mata kuliah pengantar filsafat itu menjadi core isu yang saya angkat. Hmm. Kemudian ini untuk analisis fishbone-nya, ini saya mohon maaf Bu karena belum saya kasih panah ke arah apa namanya Iya. ke arah yang itu Oke. nanti saya perbaiki lagi. Tapi yang jelas untuk penyebab dari belum optimalnya pembelajaran tersebut, saya mengambilnya dari yang segi material karena saya Mm-mm. lihat mahasiswa terutama anak-anak AFI itu kurang di bahan ajarnya yang interaktif ataupun yang efektif seperti itu, Bu. Oke, Di oke. sini saya coba menawarkan nanti produknya itu di ensiklopedia dan glosarium digital filsafat atau filsafat digital. Sebenarnya tadi yang saya lihat kan ada dua model, bisa lewat Google Site ataupun Canvas Site ya. Cuman nanti saya bisa Mm-mm. coba cari yang lebih baik, Bu. Cuman sementara ini Mm-mm. saya masih menggunakan Google Site dulu. Oke, oke. Lanjut, sebentar, Bu. Yang penting nanti konsistensi ya Mas ya. Itu tadi saya Siap, lihat kan Bu. seperti font itu masih belum sama ya. Nanti kontrol Oh, A. ya. Siap, Bu. Itu kemarin itu beberapa kawan banyak dikomentari gitu. Jadi ada G. yang kabri, ada yang macam-macam. G, siap, Bu. Nanti saya Kalau rapikan. size-nya, kalau size fontnya mungkin dipahami ya. Ada yang di Oh, ya. tabel, ada yang di cover. Size-nya pasti beda, tapi jenis font harus sama itu. Sama ya, Bu ya. Oke, baik, Bu. Kalau Terima Times kasih. New Roman ya nanti Times New Roman semua. Oh, ya. Baik, terima kasih, Bu. Nah, ini Nah, untuk metriknya. Kemarin evaluasi dari Bu Amiro itu saya hanya memasukkan kegiatan cuman 5. Sekarang saya tambahkan menjadi 9 karena untuk di proses pembelajarannya sendiri itu perlu implementasi dan juga MONEP, monitoring dan evaluasi pembelajarannya. Untuk yang pertama persiapan dan konsultasi awal, ya konsultasi dengan mentor, atasan, dosen terkait yang pernah mengajar, pengantar filsafat, kemudian komunikasi dengan mahasiswa. Mas Outputnya, Anda mentor, Mas Farhan, Anda mentor ya, dengan atasan beda. oh sama Bu, sorry Biasa, sorry, iya, saya hapus Bu, maaf biasa, maaf. nggih, nanti dibalas absen. Soalnya itu saya artikan mentor dengan atasan itu kaprodi gitu Bu. Ini Enggak, saya kalau hapus saja. eh, Oh mentor ya, aja. dengan mentor langsung Kecuali, aja. Oke. iya, nggih. Oke, matur suwun, Bu. Ini untuk outputnya pembentukan tim pengembangan bahan ajarnya. Kemudian di kegiatan kedua itu perancangan struktur dan format melalui Google Site untuk membuat ensiklopedia dan glosarium filsafat digitalnya. Nanti di sini saya juga melibatkan mahasiswa, Bu. Jadi tidak semuanya saya yang menghandle karena saya tahu ini nanti saya bagi per sub cabang
apa saja yang diperlukan. Kemudian nanti saya kolaborasi dengan mahasiswa, mereka juga nanti mencari referensi sumbernya. Jadi tidak yang semuanya itu saya lakukan sendiri. Jadi supaya mereka juga Argumentasinya tahu. apa? Argumentasinya Apa Bu? apa, Mas? Apa Bu? Argumentasinya apa? Kenapa tidak Anda sendiri? Alasannya adalah pertama karena memang saya memahami core isunya, mereka belum memahami secara efektif terkait pembelajaran tersebut. Dalam artian Khawatir saya ini, kalaupun Mas. membuatnya, ya Bu, gimana Bu? Enggak, khawatir saya gini. Ini kan proyek Anda. Ya, Kalau nanti yang lebih dominan itu bukan Anda yang mengeksekusi, itu nanti menurunkan grade gagasan Anda gitu loh. oh siap Bu. Oh seperti Oh, itu ya Bu ya. Baik-baik. iya. Berarti saya Kalau balik untuk nanti kedepannya, untuk ini apa? Ya Mas, Bu. saran saya gini. Jadi untuk yang aktualisasi ini, pastikan Anda maksimalkan peran Anda. Oh Adapun siap nanti Bu. untuk menjaga sustainable, Anda melibatkan mahasiswa untuk ikut apa melanjutkan ini, enggak apa-apa gitu. Tapi sekarang Oh Nek baik. Ismo tunjukkan ini Anda sendiri. Oh siap Bu. Baik, itu Oh mungkin ya. kekeliruan dari saya. Untuk dominasinya nanti saya semua yang handle terkait Ya, pembuatan materi dan lain bisa sebagainya. toh? Anda G, bisa toh? bisa Bu, bisa bisa Bu. Ya, Karena saya jadi mungkin terjebak di poin kolaborasi itu, tapi nanti saya perbaiki lagi Bu. jangan Anda 100%-nya kolaborasi. dari saya. Mm-mm. Anda kolaborasi itu tadi loh, pada saat Anda apa Sustainability-nya Bu diskusi, ya. gitu Oke siap ya, Bu. jangan Oke. di sekarang. Oke siap Bu. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang kegiatan ketiga sudah pengumpulan dan penyusunan materinya. Nanti materinya saya kumpulkan apa saja yang berkaitan dengan filsafat yang dibutuhkan oleh mahasiswa, istilah dan juga pengertian-pengertian yang penting untuk dimasukkan. Mm-mm. Kemudian setelah sudah jadi materi dan lain sebagainya, itu nanti saya sudah mulai masukkan ke aplikasinya atau platform Google Site-nya itu sendiri, Bu, untuk di kegiatan keempat. Kemudian yang kelima, di sini saya juga coba menggunakan fitur-fitur interaktif. Nanti saya tambahkan video, kemudian infografis juga, ataupun nanti kalaupun ada kuis, saya tambahkan kuis juga untuk menambah minat dari mahasiswa ketika akses di ensiklopedia dan glosarium digital Mm-mm. filsafat ini, Bu. Oke Mas, ngeten. Anda Oke. punya target berapa ini? Output Anda apa ini dalam masa habituasi? Apa saja nanti outputnya? Output untuk di habituasi ini sendiri, Bu. Heeh, heeh. Eh, Target Anda apa dan berapa itu? Target saya itu kan saya hitungnya per minggu kan, Bu ya. Heeh, Itu betul. untuk di minggu pertama itu saya nanti bikin akunnya dulu, yang Mm-mm. nanti saya sepakati dengan Kaprodi. Maksudnya itu nanti Mm-mm, Google Site-nya mm-mm. itu untuk jurusan, bukan saya pribadi. Betul, Kemudian betul. 1 minggu setelahnya saya coba petakan apa saja ensiklopedia dan juga glosarium yang ingin saya masukkan. Mm-mm, Kemudian di minggu ketiganya saya sudah mencari referensi, buku, dan lain sebagainya untuk mm-mm, melengkapi materi-materi tersebut. mm-mm. Kemudian di minggu keempat itu saya sudah masukkan semua materi tadi ke dalam aplikasi ataupun ke dalam platform Google Site tersebut, Bu. Nah, itu nanti kira-kira di masa habituasi sudah bisa dipakai untuk perkuliahan belum? Kalau untuk estimasi 1 bulan itu sudah bisa, Bu. Karena per minggunya itu saya udah Bismillah bisa progres sampai jadi di buat pembelajaran seperti itu, Bu. Oke. Gimana kalau timelinenya biar Anda lebih banyak punya luaran yang bisa diakses mahasiswa, Mm-mm. yang target minggu pertama kedua itu jadikan satu, Mas. Oh, baik, siap, Bu. Jadi Nanti saya sampai pada percepat. jadi mengumpulkan referensi itu Nek Iso minggu pertama sampai membuat platformnya itu clear gitu. Baik, Nah, Bu. 2 minggu Anda menyiapkan konten atau syukur malah seminggu, 2 minggu berikutnya itu sudah keterpakaiannya gitu. Baik, siap, Bu. Nah, tinggal Anda nanti gini, target Anda ini apakah menyiapkan untuk
materi-materi dan di glosariumnya tadi ya, itu Iya, untuk Bu. satu semester kah atau untuk 1 tahun kah, itu ada berapa materi di perkuliahan Anda itu nanti luaran Anda bisa kaya atau minimalis itu dari situ gitu. Makanya saran saya eh, apa ya, bekerja lebih banyak waktunya itu misalnya 2 minggu itu untuk itu sebanyak apa materi yang bisa Anda siapkan. Baik, Berapa siap. materi? Targetnya semester atau tahun ini yang Kalau terbaik. untuk di mata kuliah ini targetnya itu 1 semester sih, Bu. Oke, boleh 1 semester. Ya, 1 semester itu Berarti nanti berapa ya, Bu. materi? Ada kalau secara pertemuannya itu ada Hmm, 16 kan, Bu. Itu sebenarnya dipangkas Oke. sama UAS sama UTS, cuman saya saya Betul. saya saya maksimalkan nanti ada 16 10 materi. ya. Oh, 16 16. materi Oke, bisa. bagus kalau Bismillah, Bu. gitu ya. Jadi Ya, Anda Bu. 2 minggu itu Nek Iso menyiapkan untuk 16 materi itu. Ya wis Baik. minim-minimnya itu paling enggak berapa 10 atau berapa itu. Syukur Nek bisa maksimal. Gitu nggih. Baik. Jadi Ya, Bu, Anda dimaksimalkan. waktunya minimalis tapi nanti nah, berikutnya nanti ini Anda mencoba untuk satu mata kuliah dulu. Oke, Bu. Kedepannya itu Anda bisa nambah ke mata kuliah lain. Kemudian nanti mungkin kawan-kawan dosen lain, Anda melibatkan mahasiswa. Itu untuk tadi yang saya bilang, kemanfaatannya bukan untuk latsar saja, tapi ini bermanfaat untuk jangka panjang. Yang menggunakan tidak hanya Anda, tapi kawan-kawan dosen lain. Ning untuk sekarang, pastikan Anda yang memaksimalkan inovasi ini gitu loh Mas. Paham nggih maksudnya Yes, saya? siap. Paham, Heeh. Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Nanti Ya, wis. tujuannya untuk keberlanjutan. Oke, Betul. untuk Oke, apa namanya? gitu. Selanjutnya kegiatan selanjutnya lebih ke teknis saja, Bu, kayak promosi, Oke. kemudian implementasi, dan juga yang terakhir itu di monitoring dan evaluasi. Oke. Oke. Eh, Mencatat sedikit apa yang disampaikan Bu Amiro tadi, yang terpenting adalah target per Betul. minggunya, target per minggunya apa, kemudian Hmm, berapa seperti itu. Itu nanti saya coba Betul. maksimalkan, Bu. Nggih, nggih. Terus nanti Oke. ini nggih, kaitannya dengan core value berakhlaknya itu seperti apa? Maksimalkan Oh, nggih. G, Di G, Bu. setiap tahapan itu Anda sesungguhnya sedang mengimplementasikan core value yang mana saja kan dia fleksibel toh. G, Semakin banyak core value yang bisa terimplementasikan itu semakin bagus gitu. G, Bu, Oke Mas. sudah saya Oke. sesuaikan. Terima kasih, Bu. Itu Nggih, saja. nggih, nggih. Oke, Terima kasih Esa. banyak. G, Bagus nggih. mari. Monggo, monggo. Yang lain masih ada adik-adik yang lain? Izin Bu, Boleh saya. silakan. Tapi mohon maaf untuk PowerPoint-nya juga belum Ya wis jadi. gak apa-apa. Nggih. Nggih. Izin share screen gitu. Hmm. Pak Endang kemarin apa ya guru apa ya Mbak Lali ya? Guru IPS Bu. Pak IPS. Nggih. Ampun Bu, sudah nampak. Loading belum. Ya wis. Nah, sambil disampaikan. Nggih. Saya mulai dari yang APKL-nya dulu. Untuk terakhir kemarin saya belum sempat paparan Bu, Judulnya apa? jadi Oh, boleh ya. Judul mau ya boleh. PKM. mana ini? PKL. Jadi 5 isu ini diantaranya kurang optimalnya pembelajaran. Kemudian, nggih, oh, kira mboten Bu. Ya wis cukup. Nggih, yang pertama kurang optimalnya pembelajaran IPS di kelas 9. Ini karena fasilitas Ibu sebenarnya. Proyektornya rusak. Jadi ini tidak saya untuk nilai APKL-nya rendah. Kemudian untuk yang kedua rendahnya minat belajar siswa. Ini saya jadikan core isu.
karena memang saya pikir di sana minat belajar siswa untuk IPS terutama di kelas 8 karena kebetulan saya ngampunya di kelas 8 itu masih tergolong rendah, Bu. Itu mending nomor siji wae lho, Mbak. Anda nggak usah kayak Mbak Elsa tadi nggak usah ngangkat minat. Pripun, Bu? Nggak usah ngangkat minat. Nanti malah repot. Anda nanti nek dikejar. Ini Anda bukan mau melakukan PTK gitu. Saya khawatirnya Oke. ketika podo ngangkat minat, motivasi itu karena duwe contoh laporan PTK. Nggak usah itu. Anda pakai yang nomor satu wae. Yang Ya, nanti yang minat itu menjadi salah satu sebab mengapa kan rendah minat itu kan berdampak terhadap pembelajaran yang tidak optimal kan gitu. Dan nanti berdampak terhadap hasil belajar atau kemampuan yang belum maksimal juga gitu. Jadi untuk tapi yang nomor satu ini sebenarnya inti masalahnya itu karena proyektornya itu rusak, Bu, dan sampai sekarang itu masih terkendala untuk di kenapa nggih servis. Sebenarnya penyebabnya karena itu. Ngono ya. Nggih. Lah tapi itu nek minat itu ya wis nanti tergantung Anda piye. Terus ini eh saya nggak tahu Anda menentukan angka 3 4 ngono kuwi piye ana 2 barang. Berdasarkan ini, Bu, aktual Itu- problematiknya Iya, ini, Bu, ngerti nggih. aku. Nggak Nggih, nggih. maksudnya Anda ketika hanya mencantumkan eh, itu pertimbangan Anda sendiri atau ini? Soalnya gini, Mbak, terutama yang Mbak jadikan sebagai core isu, kok masih muncul angka 3, itu artinya ada hal lain yang lebih aktual gitu loh. Oh, jadi ini nggih, Bu, nggih, angka ini nggih. Kalau misal Iya, itu direvisi pripun niku? Hah? Misal Iya, di nek ngono kuwi kok nggih. kadang ada yang mempertanyakan nanti Oke, penguji itu. bisa Jadi jangan revisi. ragu-ragu untuk memberi nilai maksimal gitu loh. Nggih, Bu. Makanya Ngoten nggih. saya nggak tahu ini Anda dasarnya opo gitu. Nggih. Saya revisi ngeten iki nggih, Bu. Ora wani kayak biji limau ngopo. Nggih, karena napa nggih? Saya pikir nek 5 nggih berlebihan ngoten nih. Oh, berlebihan ya. Ngoten Atau nggih. Nggih, masalah nggih, nggih. Anda yang nggak terlalu mendesak untuk diangkat iki. Nggih, tapi nanti saya revisi Ketika lagi, Anda Bu, untuk ragu, angkanya. nah iya, ketika Anda ragu itu artinya Anda nggak yakin dengan isu ini gitu loh. Jadi angka itu menggambarkan loh, Mbak. Nggih, Bu. Nggih, untuk APKL-nya seperti ini. Nanti untuk angkanya coba saya lagi, Bu. Saya olah lagi. Kemudian untuk USG-nya Ya, nanti disesuaikan saja nggih, ndelok nggih. lanjut. Sebelummu koyo. Kemudian untuk fishbone-nya seperti ini. Jadi untuk mennya itu karena kurangnya kreativitas guru dalam mengembangkan dan memilah media pembelajaran yang menarik. Kemudian dari sudut pandang siswa itu karena minat bacanya yang masih tergolong rendah. Dan alasannya ini karena menurut mereka materi IPS itu isinya teori semua dan kurang menarik. Kemudian untuk materinya belum terintegrasi pada konteks kekinian, jadi masih benar-benar fokus dengan hafalan teori. Kemudian media yang digunakan itu lebih sering LKPD dan PowerPoint. Jadi kurang bervariasi, Bu. Kebanyakan menggunakan LKPD dan PowerPoint. Dari metodenya yang digunakan juga monoton karena materinya itu kebanyakan teori, jadi yang sering kali digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Dan kemudian untuk penilaiannya itu belum berfokus pada keterampilan literasi kritis. Jadi soal-soalnya itu kebanyakan masih tingkatannya masih C1 dan C2, Bu. Belum HOTS. Selanjutnya untuk miliunya ada budaya instan di MTS Negeri 6 Gunung Kidul. Jadi anak-anak itu lebih
lebih condong atau lebih memiliki kecenderungan dengan menggunakan cara yang instan dalam metode pembelajaran. Instan gitu ya maksudnya. Maksudnya ketika diberi soal, mereka langsung pola pikirnya langsung tertuju ke Google. Tanya ke Google ngoten niku. Ya itu Anda jelaskan begitu. Oke. Kalimat cenderung instan itu tidak dipahami orang itu. Oke, nanti saya revisi, Bu. Jadi saya jelaskan gamblang misalnya ketika anak diberi soal langsung memiliki kecenderungan bertanya ke Google ngoten niku. Iya. Oke. Kemudian ada satu lagi mengenai paparan media massa dan media sosial yang kurang mendidik. Misalnya TikTok. Ada anak-anak itu kebanyakan kalau pas istirahat, biasanya kalau pas megang HP gitu ya Bu, itu banyak kan pada TikTokan. Ya itu nanti Anda tuliskan detailnya. Terus gagasannya apa? Kemudian gagasannya ini saya beri judul optimalisasi media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran IPS kelas 8. Untuk kegiatannya ada 5. Ini yang pertama menyusun modul. Mbak, itu seperti tadi saran saya, yang Anda optimalkan itu bukan medianya, pembelajarannya. Makanya tadi judulnya ojo minat gitu loh. Jadi seperti Mbak Elsa mau kan juga saya minta untuk mengubah loh. Jadi yang dioptimalkan itu pembelajaran IPS melalui pemanfaatan apa kuwi mau media kuwi ngono. Makanya judul Anda nggak usah bicara minat gitu loh. Jadi problem Anda atau isu utama Anda itu belum optimalnya pembelajaran IPS di kelas berapa MTS Anda itu gitu. Sebab-sebabnya diskonnya tadi rapopo, siswa minatnya rendah, materinya masih banyak teori, banyak hafalan, gurune ceramah, ngono-ngono rapopo. Oke, Bu, siap. Jadi Itu untuk ya. yang core isunya tadi diubah menjadi kurang optimalnya media pembelajaran ngoten. Oh, jangan. Kurang optimalnya pembelajaran IPS aja loh. Tapi penyebabnya karena macam-macam itu mau media tidak dipakai secara maksimal. Di sini pembelajarannya guru mengandalkan LKPD itu tetap nggak apa-apa. Ketika judul Anda itu coba munggah sih, nggak usah ke situ. Itu nanti Anda putar lagi rekamannya, wae. Lihat tadi judul gagasanmu apa mau? Oke, optimalisasi media. Optimalis, jangan. Yang Anda optimalkan bukan medianya. Nek arep media, maka tulisannya ojo optimalisasi, tapi langsung pemanfaatan gitu. Jadi Pemanfaatan media apa untuk mengoptimalkan pembelajaran IPS podo wae. Anda pakai kata pemanfaatan apa optimalisasi, tapi disesuaikan. Milih di. yang pemanfaatan, Bu. Nah, nek pemanfaatan berarti sing memanfaatke apa? Yang saya gunakan itu rencananya Google Sites, kalau tidak Canva AI, Bu. Nah, ya wes tulis pemanfaatan Google Sites pada pembelajaran IPS, wis ngono tok wae. Oh, oke, ngoten iki. Atau pemanfaatan Google Sites dan Canva pada pembelajaran IPS kelas. Nah, gitu. Jadi jangan minatnya sing mbok angkat. Yang bermasalah itu kualitas pembelajaran IPS-mu gitu. Terus ini untuk gagasannya. Anda nanti ini loh Mbak, Anda ini bukan mau PTK. Jadi Anda di situ bicara mengoptimalkan tadi bilang minatnya siswa itu rendah atau tidak optimal, Anda nanti punya tagihan harus membuktikan ketika Anda sudah pakai Canva, sudah pakai Google Site, itu minatnya siswamu meningkat. Anda harus survei, Anda harus ngolah data minat, kan malah repot. Anda itu bukan mau penelitian gitu loh. Maka mending wes ora usah bahas minat, yang penting kalau kemarin Anda itu hanya pakai
LKPD, hanya pakai PowerPoint. Saiki Anda memanfaatkan Canva, Anda pakai Google Site gitu. Itu jadi Anda mengoptimalkan pembelajaran nih. Paham maksud saya ya? Paham, Bu, paham. Hmm. Iya, lanjut nih, Bu. Untuk Ya, kegiatannya gagasannya, apa? yang pertama itu menyusun modul ajar. Dan langkah-langkah yang pertama, konsultasi dengan mentor, kemudian analisis CP, ATP. Nah, setelah itu nanti meminta persetujuan mentor atas modul yang sudah saya susun itu. Kemudian yang kedua, menyusun media interaktifnya. Langkah pertama itu mencari referensi media pembelajarannya yang sesuai dengan materi. Kemudian, dalam hal ini sudah saya temukan, Bu, Google Site itu. Kemudian menyusun medianya berdasarkan dengan referensinya atau materinya. Selanjutnya nanti setelah Menyusun media ki apa? Menyusun media nggawe apa? membuat media, Bu, maksud saya membuat Google Site-nya itu. Alah ya itu ya langsung wae mbok gawe ngono to. Jadi pertama Anda itu ngapain kok gawe ATP menaik ATP kan ya wis ono to sak madrasah to. Oke, tapi ini nggak perlu itu. Iya toh? CP, ATP ini betul. ATP itu bukan individu, ATP itu sak madrasah kudune sak mapel siji. Wong Anda 3 tahun itu satu fase toh ning MTS. Oke. Jadi itu salah malahan nek akeh gawe anu TP ATP kok dhewe wis nggak mungkin itu. Itu ya. Jadi Anda langkahnya anu kaya mau lho sing Mbak Elsa sing rada urut mau lho, Mbak. Jadi pertama perencanaan itu Anda konsultasi mentor. Anda menyiapkan kebutuhan pembelajaran itu materi ini apa wae. Baru ngono Anda nggawe Google Site-nya, terus menyiapkan sumber-sumber belajar sing arep mbok lebokke Google Site itu berupa apa, Anda nggawe kuwi, mediane apa untuk pembelajarannya apa gambar, apa video. Anda siapkan terus dimasukin di Google Site. Instrumen untuk evaluasi ini Anda pakai apa? Canva-mu mawar mbok nggo apa? Itu sing mbok toto kudune itu. Kok nek wis rampung kabeh, baru Anda membuat apa modul ajar atau RPP ini. Terus Anda melaksanakan pembelajaran nih, ngono Mbak. Oke. Urutan nih, jangan mencolot-mencolot. Berarti medianya dulu baru modulnya nggak, Bu? Ya, Anda punya perencanaan toh tadi toh, materi ini opo butuh media opo. Wes terserah arep module sih opo media nih mana yang penting Anda di awal tadi tahu berdasarkan ATP di fasemu itu di kelasmu. Anda ngajar kelas berapa, ada berapa materi. Dalam masa habituasi besok, Anda bisa menyiapkan berapa materi. Seperti yang tak tanyakan ke Mas Farhan tadi toh, targetnya iso berapa materi. Jadi ojo berpikir hanya satu, kan gitu. Apakah di Google Site itu Anda nyiapkan untuk sak semester atau untuk yang besok masa habituasi, Anda membuat sedikit atau banyak, ukur waktu nih, dan nanti inovasi Anda itu ada nilainya gitu. Nggak siji rak apa tapi bijimu sidik. Lebih banyak nilainya, lebih tinggi nilainya. Cuma Anda harus berhitung waktu gitu. Makanya kegiatan-kegiatan sing ora penting nggak usah dimasuki di situ. Jadi fokus wae gitu. Sing mbok butuh kayak apa, selalu berpikir target. Saya 1 bulan akan membuat apa saja, bisa melaksanakan apa saja, targetnya piro itu mikirnya kudu ngono, Mbak. Ora mau kegiatan sing ini ya. Karena nanti ditanya produknya gue. Paham ya? Paham, Bu, insya Allah. Wis ditata meneh engko. Jangan lupa relevansi dengan ini apa namanya? Berakhlaknya itu core value-nya. Ya. Ditata. Anda ketinggi ra gelem konsultasi yo. Ini Kemarin sudah mau terbatas waktu, Bu. Maaf. Maaf. lah wong do ngenteni. Oke, oke. Pak Amira bilang kondang cepet don tentenan kok. Iya, terima kasih ya, Bu. Ya.
sudah cukup atau masih ada yang mau ini konsultasi? Mula, Bu. Ya wis dah, Mbak Viva. Nggih. Nggih, Bu, dados dari pemasukan jenengan kalau ini judul yang saya ambil optimalisasi pembelajaran bahasa Jawa di kelas 10 MAN 1 Kota Pekalongan dengan memanfaatkan penggunaan media digital ngoten, Bu. Oke. Nggih, kemudian latar belakangnya Mbak, dikarenakan itu belum kok double dalam balik oh, judulmu balik oh. Kok double? nggih, Penggunaannya milih memanfaatkan apa penggunaan dua iku podo, pilih oh salah nggih, siji. nggih, dengan Penggunaannya dihapus. penggunaan nggih, Ya wes penggunaan ya kena. Terserah salah siji apa. memanfaatkan media digital nggih. Nah, Ngoten. media digitalnya Kemudian apa? dados mangkeh menika kan kula di semester ini ada 4 materi, Bu. Nanti ada beberapa media digital di setiap babnya ngoten, Bu. Saya menggunakan Tiga. nanti nggih 4, Bu, sekawan. Oh gitu. Ya wes Sekawan dulu. sekawan materi. Nanti saya menggunakan antara lain menggunakan Quizzes, Kahoot, Wordwall kali Zepquiz, Bu. Itu baru untuk kuis tok ya, Mbak. Nek untuk Ya, pembelajaran, terus untuk untuk sumber-sumbernya, sumber belajarnya saya menggunakan PPT, enten PPT, Bu, terus LKPD, terus nanti onten flipbook, Bu. Damel flipbook. itu umpama Anda menggunakan apa ya, Google Site atau minimal Google Classroom ngono iso ra, Mbak? Nggih, Bu. Dados mangke itu Oh. medianya niku mangke kula masukkan ke dalam Google Site ngoten, Bu. Nah, gitu, gitu ya. Nggih. Nggih. Ya wes, kalau gitu ndak apa-apa. Ojo mong apa tadi kuisis atau Kahoot, jangan Ya, itu kan fungsinya hanya untuk evaluasi gitu toh. iya, betul, Bu. Nggih. Oke. Nanti pengorganisasian dari media-media belajarnya itu nanti saya menggunakan Google Site. Ngoten. Betul ya. Jadi nanti Nggih. tugas-tugas siswa, terus sumber belajar entah itu PPT, mungkin nek Anda iso gawe ke video atau apa kan luwih Nggih. apik. Terus termasuk flipbooknya Iya. mau toh mbok cantolke ning kono kan iso. Iya, betul Mbok nggih. kei Mangke ada link atau mbok kei link barcode nggih. kan apik toh. Ya wes. Nggih. Wes ndang terus. Lang langsung ten identifikasi isu mau apa kata sudah, Bu? Langsung nih gini Fishbone wae. Fishbone. Slide show enggak? Menika, Bu. Di slide show, Nggih. di slide. Oh. Sampun Ya, sampun ya. ketinggal dari, Bu. Nggih. Sudah. Kemudian fishbone-nya men menika ada 2 dari guru dan dari murid. Yang dari guru itu kurangnya pengetahuan guru terhadap media pembelajaran yang menarik. Terus kemudian yang dari muridnya menganggap pembelajaran bahasa Jawa itu sulit dan tidak menarik. Yang saya ambil nanti yang dari sisi murid ini, Bu. Kemudian untuk materialnya terbatasnya media, modul, dan bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan sementara ini hanya LKS, jadi murid kurang tertarik. Kemudian fasilitas kelas belum memadai. Yang dari materialnya ini saya ambil 2 mengenai bahan ajar yang kurang menarik dan juga terbatasnya media atau bahan ajar. Kemudian metodenya ada 3. Yang pertama metode mengajar yang monoton, belum adanya media digital yang digunakan untuk pengorganisasian media ajar. Kemudian pengajaran hanya berpusat pada guru. Yang saya ambil di metode pengajaran yang monoton dan belum adanya media digital. Mbak,
Sing Nggih, belum Bu. ada Nggih. media digital itu masuknya material ojo metode. Oh, nggih. Jadi Nggih. belum Berarti nanti ada ini ini, belum ada itu masuknya ning gone material. oh, nggih, Bu. Nggih kula ingatkan ngoten, Bu. Digeser oleh. Nggih. Ya, terus Nggih. rasanya Kemudian lingkungan yang melu. lingkungannya itu suasana kelas tidak kondusif, kurang apresiasi pada murid, dan kurangnya keterkaitan materi dengan kehidupan nyata. Ini yang saya ambil ada dua nih Bu, yang kurang apresiasi pada murid dan kurang keterkaitan materi dengan kehidupan nyata siswa. Terus mangke di setiap materinya itu akan saya kaitkan dengan yang ada di lingkungan siswa, kehidupan nyata siswa ngoten Bu. Seperti di materi berita pawarto, kemudian teks deskripsi seperti itu, kalih Ya, mangke wonten cerkak Bu. oke. Ya. Terus ini Terus core isunya kurang optimalnya pembelajaran bahasa Jawa di kelas 10, kurang pembe- ya kurang wes optimalnya tahapan pembelajaran bahasa kegiatannya. Jawa kelas 10. Ya, Tahapan wes. gitu. Yang pertama Mau dibenekke ya. Judulnya Mbak Dalam Bu. optimalisasi. Judulnya mau dibenekke ya. Engko Oh, dirapikan nggih lagi. Bu. Terus Nggih, nggih. terus Terus tahapan kegiatannya yang pertama berkonsultasi, meminta saran dan masukan terhadap rancangan kerja kepada mentor. Nanti menyiapkan bahan konsultasi mengenai rancangan kerja, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai rancangan kerja, kemudian menyusun rancangan kerja yang sudah disetujui oleh mentor, yang sudah dikonsultasikan, ngoten Bu. Outputnya nanti dokumen rancangan kerja, terus ada notulen dan foto, kemudian ada susunan rancangan kerja yang sudah disetujui. Oke, terus lanjut. Kemudian yang kedua adalah melakukan identifikasi awal pada murid melalui asesmen diagnostik. Nanti yang tahapan kegiatannya membuat lembar asesmen, kemudian melakukan identifikasi awal terhadap murid melalui angket minat dalam bentuk Google Form atau lembar asesmen diagnostik. Nanti saya lanjut. akan mengambilnya. Ya, G. kegiatan Kemudian ketiga. merekap hasil dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis pembuatan media pembelajaran yang ramah anak Bu, yang sesuai dengan siswanya. Terus lanjut ya. Kemudian yang ketiga, menyusun modul ajar dan media pembelajaran bahasa Jawa kelas 10 di satu kota Pekalongan. Nanti tahapan kegiatannya menentukan materi sebagai dasar pembuatan media, membuat media ajar atau bahan ajar yang menarik dan interaktif, mengupload ngeten nggih. Terus yang keempat, mensosialisasikan media pembelajaran kepada murid saat pembelajaran berlangsung. Terus nanti mensosialisasi melaksanakan pembelajaran ojo ngopo ndak sosialisasi. Langsung wae melaksanakan pembelajaran dengan mau toh dengan materi-materi ya yang sudah dibuat. Nggih, mangke kula gantos Bu. Ya, intinya pelaksanaan pembelajaran aja sosialisasi. Oh, nggih Bu, nggih. Apa? Kemudian tahap yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Kita melakukan tahapan kegiatannya melakukan evaluasi dan refleksi melalui pengisian angket, melalui lembar angket atau web Mentimeter. Wes apik wes. Sampun? Oh, nggih. Ya. Tinggal engko ya kok hubungkan dengan core value berakhlaknya itu ya. Oh, nggih. Berarti apa namanya? Sekaligus melakukan perbaikan tata kelola dan memberikan layanan yang lebih maksimal ke siswane. Wes sampai itu untuk yang nggih Bu, nggih. Di apa agenda 3-nya di situ posisinya ya. Nggih. Oke, wes. Nggih Bu, matur nuwun. Ya nggih. Sudah adik-adik. Satu lagi boleh, Bu? Ya wes satu lagi boleh. Terakhir ya. Sudah terlihat ya, Bu?
Ini judulnya optimalisasi pemanfaatan konseling BK oleh murid manfaat Kebumen. Seperti itu. Ada yang perlu diubah, Bu? Mana judulmu? Belum terlihat, toh, Bu? Pemanfaatan. Lah tadi Anda pindah-pindah ya. Gak usah pemanfaat. Oh, ya wis nggak apa-apa. Iya Mbak, lanjut. Oke. Latar belakangnya, ini murid kurang berminat untuk konseling di BK sehingga pemanfaatan BK-nya itu masih belum optimal gitu. Dari salah satu kelas yang kami observasi, paling Oke banyak Mbak, 2 murid yang datang ya dengan wis. sukarela Iya, dan konseling Mbak, ke guru BK. lanjut wae tak Jalan, sambung wae. Wis apik lanjut wae. ya, lanjut. Oke. Untuk APKL-nya seperti ini. Ya wis. Untuk yang nilainya paling tinggi adalah kurang optimalnya pemanfaatan layanan konseling BK oleh murid manfaat Kebumen Lanjut, itu. lanjut, lanjut. Ini ada analisis fishbone-nya. Ada yang saya tambahi, Bu, yaitu bagian men itu guru kurang mengedukasi mengenai manfaat konseling bagi murid. Terus juga yang di metode ada yang saya ganti juga, pembelajaran guru BK yang monoton hanya menjelaskan materi. Gitu. Jangan metode pembelajaran ya. BK kan orang ngajar toh. Masuk kelas tapi, Bu, tapi memang Iya, tidak tapi mengajar gitu. iya, makanya Nggih. ojo mbok bilang metode pembelajaran. Anda bukan ngajar memang. Oh iya, Bu. Bukan layanan klasikal, hanya Oh nggih, ngono, ojo layanan ngajar. kelas. Nggih, Bu. Iya, sesuaikan istilah yang ada di layanan BK. Nggih, Bu. Terima kasih. Yuk lanjut. Ini untuk tahapan kegiatannya. Yang pertama penyusunan program kegiatan journaling, konsultasi mentor tim BK dan juga wali kelas, menyusun rancangan rencana program layanan, pembuatan lead form sebagai media konseling, dan pembuatan poster himbauan menarik yang mendukung edukasi. Gitu. Hasilnya dukungan dan arahan serta rancangan eh, program layanannya itu sebenarnya terus rancangan aktualisasi terus rancangan program layanannya, link Google Form yang nanti digunakan untuk eh, apa namanya konseling online gitu, terus ada poster himbauan. Terus untuk posternya sing gawe sapa Mbak? Pakai duitnya sapa kuwi? Gimana, Bu? Itu ada poster itu sing gawe poster sapa duitnya sapa kuwi? Pos- Posternya dari kami, jadi tidak hanya bisa dicetak, tapi nanti bisa di-share lewat grup-grup yang ada di kelas gitu, Bu. Terus yang buat desainnya sapa? Yang Pembuatan buat desain dari kami, Bu, dari guru. oh, guru ki guru sapa? Anda apa orang lain? Guru BK maksudnya saya. Oh iya, kudu cetok. Ini project Anda. Ojo mbok kayak kancamu. Kalau Oke, gitu Anda nanti oke, Bu. ngapain aktivitasnya? Tunjukkan bahwa ini Oke, Anda yang punya gagasan, Anda juga yang mengerjakan gitu. nanti ditambahi berarti pembuatan poster oleh guru BK gitu, Bu. Ya udah nggak usah. Guru BK-nya itu Anda. Nek guru BK berarti semua guru Ya, BK loh. saya. Iya, rasa mbak tulis guru BK. Pokoknya Oke, pembuatan iya, poster. Bu. Ketika ditulis pembuatan poster itu harus dimaknai Anda yang mengerjakan. Nek mbok kayak guru BK Oke, berarti guru BK neman papat kan bukan Anda toh. Itu artinya. iya, betul. Nah, iya. Terus lanjut. Lanjut ya, Bu. Oh, ndang cepet sedikit. Selanjutnya penjelasan kegiatan journaling ini maksudnya
saya masuk ke kelas gitu. Yang pertama tahapannya koordinasi dengan guru BK, maksudnya tim Kalau BK gitu dan juga tadi mentor. sosialisasi, Terus yang contohnya kedua lagi penjelasan. penjelasan. Mbak, Anda sambil mendengarkan suara Gimana, Bu? saya. Ojo penjelasan, Nggih, tapi sosialisasi. nggih, sosialisasi. Nggih, sosialisasi kepada murid mengenai kegiatan journaling melalui proses KBM di kelas itu yang di Ojo bagian KBM, hasilnya itu, Bu. ojo KBM. Anda Oh bukan iya, ngajar, padahal layanan, ini Bu. KBM. Program layanan. Pino, Ibu. Layanan klasikal gitu. Itu sepele tapi berarti loh itu. Anda itu bukan ngajar. Iya, Bu. Menek wis kadung Masih terbawa tertanam. guru Oh, mapel. iya, Anda bukan guru mapel ya. Ayo terus. Pelaksanaan kegiatan journaling. Udah nggak kelihatan. Pelaksanaannya, tahapannya pelaksanaan kegiatan journaling, terus outputnya jurnal yang dibuat oleh murid. Ini untuk yang apa namanya nilai berakhlaknya masih saya proses. Terus lanjut we, lanjut. Pengumpulan jurnal yang keempat, tahapannya pengumpulan jurnal yang dibuat oleh murid dan apresiasi jurnal murid. Outputnya pengumpulan jurnal berdasarkan kelas nanti jadi ada dalam mengumpulkan ada kategorisasi kelas apa, memberikan respon untuk apresiasi jurnal yang dibuat oleh murid. Terus yang kelima pembuatan catatan. Yang pertama kanalisasi respon murid dan menyusun catatan murid. Ojo Untuk pembuatan hasilnya, hasil catatan, kategorisasi persoalan. Mbak. Ojo Gimana, pembuatan Bu? catatan. Pengolahan hasil Nggih. atau pengolahan data jurnal siswa ngono, aja pembuatan catatan. Istilahnya digawe rada Oke. general ngono lho, nek catatan kok Pengolahan ketok. siswa, nggih. Nggih, Bu. Nah, hasilnya apa? Hasil Berarti nanti olahannya di apa? hasil olahannya adalah eh, bentuknya berarti nanti kumpulan gitu ya, Bu, jurnal siswa Kumpulan gitu. apa? Kumpulan apa? Hasil apa? Lah iya hasilnya berupa apa? Isine jurnal apa nek mbok olah dadine apa? Berupa hasilnya berupa apa ya, Bu? Lah isine sing mbok kon Laporan isi gitu. jurnal iki isine apa? Jurnalnya itu ini adalah ungkap dari murid-murid itu Hah? kayak curhat gitu loh, Bu. Iya. Setelah curhatane bocah sak madrasah itu terkumpul, terus mbok pilah dadi apa? Info apa yang mbok dapat? Info info apa ya? Info Oh, pribadi dari siswa, Bu, dari muridnya. info pribadi itu terus engko tindak lanjutmu piye? Untuk tindak lanjutnya nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang mungkin membutuhkan. Oh, sik to, ojo ngono. Itu kira-kira kebutuhan siswa niki apa yang hubungannya mbek tugasmu? Tugas Anda apa? Kebutuhan konseling Lah iya, berarti data tadi mbok olah menjadi apa? menjadi Layanan Anda piye modele, Mbak? menjadi catatan Eh, layanan gitu ya, Bu. iya. Jadi Anda memberikan layanan
piye cara Anda memberi layanan? Model layananmu Dengan piye? konseling. Lah yo bentuk konselingnya piye? Konselingnya yang dituju nanti di hasil akhirnya itu muridnya itu datang ke guru BK gitu Bu. Ya mesti. Mbak, Anda ora iso melakukan generalisasi data toh. Data Oke, muridmu itu yang oke, jurnal itu kira-kira beda kabeh apa podo kabeh? jelas berbeda Bu. Beda semuanya, ora ana sing podo. Ada yang mungkin permasalahannya ada yang sama. Nah, terus, nah berarti Terus ketika nanti itu mbok olah mm-mm. di apa? Informasinya jadi ini piye gambarannya? Gambarannya berarti bisa dikelompokkan menjadi Iya, beberapa ya kelompok ngono loh gitu ya. maksudku. Maksudku ki ngono. Anda mosok ora iso langsung nyambung ngono, data itu kan mbok olah. Nek sing beda ya mbok bedake, sing padha mbok padake. Oke. Entah sing padha ki cah pira. Jadi itu mbok hubungke karo bentuk layanan BK. Layanan konseling itu kan ono individual, ono Individu di kelompok, ono kelompok. sosial. Iku datamu kudu mbok olah ngono kuwi. Ora mbok catetan opo kuwi. Jadi outputmu Hmm. yaitu engko bayangannya iku akan Anda kelompok-kelompokkan problem-problem atau masalah siswa. Nah, setelah Hmm. itu Anda kegiatannya yang memberi layanan bimbingan sesuai kebutuhan hasil olah datamu. Nek Anda butuh Oke. menyiapkan dukungan-dukungan kelengkapannya, yo siap no gitu loh Mbak. Iya, Bu. Berarti Berpikir itu masuk di berpikirmu nomor 5 ini ya. berpikirmu kudu runtut ngono. Bukan sekedar jurnal bar, bukan itu. Oke, betul. Jurnal itu cuma alat bantu Anda untuk membimbing mereka. Maka nek wis duwe data, selama ini kan Anda nggak punya data. Saiki Oke, bareng wis betul. data, piye caramu ngolah kan gitu. Makanya pertanyaan mendasar itu mau. Tapi Anda nek nggak iso jawab, iso gak lulus loh kamu. Jadi data gue mbok rapake itu Anda harus jawabnya yang tepat. Nek kamu nggak iso jawab tepat, ya itu lemah berarti rencana Anda gitu ya. Jadi pertanyaan saya ke Mbak Dia terus mau Mbak Supomo Sengar, Mbak Elsa, Mas Farhan, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Targetnya piro, ngono-ngono barang itu pertanyaan mendasar gitu loh. Nek Anda pertanyaan saya tadi tidak bisa dijawab. Nek pertanyaan Ibu Amiro kan mengarahkan. Nek sesok penguji itu ya berhubungan dengan nilai gitu. Paham ya? Oke, Bu. Wes ditata ngono ya. Hmm. Ada Itu pertanyaan berarti saya enggak? masukkan di nomor 5 gitu. Iya kudu sampai Oke. Anda nanti berakhir pada pemberian layanan dan nanti Anda membuktikan datamu ki dadine kaya ngopo, hasil olahane kaya ngopo. Lalu tindak lanjut Anda memberi layanan dengan memanfaatkan itu. Anda nanti harus punya bukti. Kemarin siswa yang bisa Anda layani sebelum pakai jurnal kuwi piro. Setelah ada jurnal itu Anda bisa melayani berapa. Itu harus ada peningkatan. Nek antara Hmm. kemarin setelah itu kok ndak ada peningkatan, ya percuma. Berarti proyekmu ini gagal. Gitu kan judulmu tadi meningkatkan pemanfaatan layanan BK toh. Lah nek bar gue Oke. pemanfaatannya podo wae karo wingi ya percuma gitu. Anda ndak bisa mendorong siswa. Jadi ini bukan sekedar Hmm. Anda jurnal tok, tapi yang terpenting adalah layanan BK-mu itu diminati oleh siswa. Maka tidak malu, takut, ngono Mbak. Jadi Nanti di ketika akhir itu dibuktikan dengan apa, Bu? ya apa caramu membuktikan bahwa Kalau sekarang misalkan list konselingmu absen gitu,
boleh, terserah. Oke. Absen, foto, Anda memberikan layanan, mau rekam video, itu apapun yang bisa Anda pakai untuk membuktikan, termasuk daftar hadir, nah itu daftar hadir, mau pakai Google Form, mau itu manual, terserah caramu. Yang penting Anda meyakinkan. Nah, nggih. Paham ya? Nggih, Bu. Nggih, paham, Nah, Bu. ya udah ya. 4 wae ya, Bu Amir Nggih, ketoke nek tambah terima kasih. ora kuat wisan iki. Udah Nggih, gini terima kasih, untuk Bu. ya untuk semuanya saja nanti saat sudah selesai seminar, besok nek seminar ini ya Anda tidak harus membaca ya, yang terpenting Anda menjelaskan. Jadi slide-nya ora usah akeh-akeh karena Anda punya waktu paling hanya sekitar 7 menit. Terus nanti eh, poin penting Anda jelaskan walaupun tidak dengan membaca. Terus besok setelah Anda selesai seminar, Anda langsung laksanakan. Konsultasi Anda cukup ke mentor ya. Nggak usah ke Bu Amiro, kecuali nek ono kendala yang sangat serius, ada hambatan, Anda nggak bisa mengatasi, mentor nggak bisa memberi saran, nanti baru konsultasi Bu Amiro. Selama Anda bisa atasi sendiri. Tinggal nanti Anda mencatat progres tahapan-tahapan Anda itu seperti apa. Kalau nanti ada form yang isinya pembimbingan dengan coach, Anda isi wae toh. Nanti apa namanya Anda cantumkan di situ eh, apa ya, kalau nanti ada saran ya saran dari coach melanjutkan sesuai tahapan gitu ya. Pokoknya intinya selama nggak ada hambatan yang serius, Anda lanjut saja dengan tahapan yang sudah ada di rancangan itu, gitu ya. Terus Anda jangan lupa selalu merekam, mendokumentasikan semaksimal yang Anda bisa buat. Entah itu foto, video, ya. Dengan mentor itu Anda dokumentasikan foto, video, dan besok untuk laporan aktualisasi itu semua data Anda itu video-video foto Anda kompilasi jadi video gitu. Itu aja ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Izin bertanya Ibu satu. Boleh, nggih. Terkait pelaksanaan organisasi itu nanti kalau misalkan ketika di pelaksanaannya dari gagasan yang kita buat itu tadi ternyata ada di tengah jalan ada yang direvisi ini pribadi buat apa? Apa itu? Yang diganti apa? Anda nggak usah ganti lagi karena besok rancangan Anda ini jadi dasar akan dibandingkan dengan hasil pelaksanaan. Jadi Anda nanti jangan ganti gagasan lagi. Jadi besok saya buat seminarkan, yaitu yang besok Anda laksanakan. Itu ya. Jadi finalnya besok setelah Anda seminar. Jadi seandainya besok dari penguji memberikan saran-saran, nah nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, Anda perbaiki. Lah perbaikan itulah yang nanti akan dijadikan bahan Anda aktualisasi. Ojo ganti meneh di tengah jalan. Itu nanti Anda malah ujiannya kacau nanti. Ya, menggantinya berdasarkan saran penguji kalau ada. Nek ora ya berarti cukup ini. Itu ya. Gitu. Oke, Bu. Mohon Bu Amito. Nggih. Ya udah. Ampun nggih, cukup nggih disiapkan sebaik mungkin besok Selasa. Semoga semuanya lancar dan tidak ada hambatan apa-apa. Besok itu Amin. ada urutan ya. Tapi biasanya kita prioritas usahakan mentornya. Mentor itu nanti cuma memberi penguatan 5 menit. Jadi Anda pastikan
mentornya bisa apa ya, bisa menyiapkan waktu, meluangkan waktu 5 menit untuk paparan gitu, untuk memberikan penguatan. Nek mentor Anda belum siap, nanti yang siap dulu yang akan kita minta untuk maju seminar. Itu ya, jadi Anda konsultasi mentor, mohon untuk bisa hadir sesuai dengan waktunya itu. Tiap orang paling seminar itu sekitar 20 menitan lah, enggak lama. Nanti Anda ngitung waktu nih ya. Oke, gitu aja. Kita akhiri sesi terakhir pertemuan kita sebelum Anda seminar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah untuk yang muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Anda sukses besok ya. Dah, saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Lekas Bu sembuh Amiro. Ibu. Terima kasih Bu, lekas sembuh. Ya, makasih. Selamat nugas teman-teman. Sudah boleh di stop kan ini recordnya? Boleh, boleh, boleh.